Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-200 dari 1000 hadis hafalan. Temanya waspada penyakit ain, penyakit yang timbul karena disebabkan oleh pandangan mata. Karena Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ainu haqqun. Ain itu benar adanya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu memang iya. Wanaha anil wasmi, demikian juga kandungan hadis ini bahwa Nabi SAW melarang dari wasm, yaitu tato, kulit, tusuk jarum dibentuk sebagaimana yang diinginkan, apa gambar kembang, gambar hewan. Ketika sudah, nanti diberi pewarna, lalu masuk ke dalam kulit, akhirnya di kulit itu ada warna yang diinginkan. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayyul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, tentang penyakit ain. Ain maknanya mata, yaitu sakit yang dialami oleh seseorang disebabkan oleh pandangan mata. Mata siapa ketika memandang, yang dipandang bisa jatuh sakit. Pandangan mata karena andaikan senang, terlalu senang, terus dilihat dengan penuh ketakjuban, itu yang dipandang bisa jatuh sakit. Pandangan mata oleh orang yang marah, ketika marah terus memandang, nah yang dipandang bisa jatuh sakit. Atau orang yang hasad, tidak suka orang lain mendapatkan keberuntungan, akhirnya dia memandang terus, nah itu yang dipandang bisa jatuh sakit. Itu namanya penyakit ain. Bagaimana prosesnya? Di dalam teks hadis nggak dijelaskan. Di antara pemahaman yang bisa dipahami prosesnya ialah bisa dilihatnya seseorang oleh mata itu karena ada
cahaya. Cahaya merambat melewati gelombang radio. Ketika sampai kepada pandangan mata, rasa yang ada pada yang memandang itu bisa merambat lewat gelombang radio dan bisa menimpa kepada yang dipandang. Itu dijelaskan ada pengaruhnya. Seperti pengaruhnya api itu panas, pengaruhnya air itu dingin dan basah, pengaruhnya benda tajam itu bisa melukai sehingga keluar darah. Nah, pengaruh pandangan mata itu bisa menyebabkan yang dipandang itu jatuh sakit. Ada penelitian berkaitan masalah itu. Semisal bunga-bungaan, ada orang itu memandang penuh senang, layu juga, halum. Nah, itu pembuktian. Sehingga dikatakan pada hadis penyakit ain itu benar adanya. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, himbauan kepada orang yang memandang supaya memandang dengan sewajarnya. Walaupun takjub, pandang sewajarnya dan ucapkan doa keberkahan. Semoga Allah memberkainya, semoga Allah memberkaimu. Demikian juga orang yang marah, jangan melampiaskan kemarahannya. Tahu telah memohon perlindungan kepada Allah. Demikian juga orang yang hasad, jangan repot-repot mencari kelebihan orang lain lalu dibenci. Kamu juga punya kelebihan, carilah kelebihan masing-masing kemudian kembangkan sehingga nanti bisa saling bantu. Nah, itu himbauannya begitu. Sehingga pandangan mata nanti terkendali. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, orang yang dipandang keadaannya berbeda-beda. Ada yang punya benteng, ada yang nggak punya benteng. Yang punya benteng nanti akan dilindungi. Makanya butuh zikir-zikir, doa-doa. Dan Islam kaya bimbingan doa. Doa keluar rumah, doa masuk masjid, doa ke pasar, doa ketika bergaul supaya enggak menjadi korban kejelekan lingkungan. Semisal Allahumma jalisan sholihan, ya Allah beri saya teman duduk yang baik. Termasuk doa zikir pagi, zikir sore, dikerjakan pagi jadi bekal keamanan sampai sore, dikerjakan sore jadi bekal keamanan sampai pagi. Termasuk Nabi Isa, Maryam juga oleh orang tuanya dilindungkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, lindungi dia dari setan yang terkutuk, dari gangguan binatang-binatang berbisa, pandangan mata yang bisa menjatuhkan. Termasuk Nabi kita juga memperlindungkan Hasan Husain. Jadi orang yang bisa melindungkan diri, berdoa kepada Allah, lindungi saya, memperbanyak zikir doa. Kepada yang belum bisa membentengi diri dengan doa zikir, semisal bayi-bayi, makanya orang tuanya yang mengasuh, yang memohonkan kepada Allah, ya Allah lindungi dia dari berbagai macam potensi kejahatan. Sehingga dengan demikian nanti ketika ada pembentengan terlindungi, ketika ada mata memandang dengan ketakjuban atau kebencian atau hasad, nanti Allah akan membentengi. Lalu pelajaran berikutnya, apabila sudah terkena sakit karena pandangan mata, kalau bayi semisal panas, malam harinya girap-girap
kagum atau mengigau bagaimana pengobatannya, atau ada dampak-dampak yang lain yang itu mungkin penelitian dokter mungkin nggak ada penyakitnya, tapi kenyataannya sakit karena gangguan mata, bukan bakteri masalahnya. Pengobatannya dengan cara diruqyah, yaitu doa untuk diberikan kesembuhan. Apa itu ruqyah? Doa untuk diberi kesembuhan. Bentuk ruqyah dengan lafaz doa itu sendiri atau dengan dibacakan ayat-ayat. Yang caranya yang sakit mana tangan memegangnya sambil membaca doa-doa. Entah yang sudah hafal ayatnya, sudah hafal doanya, atau doa ya susun sendiri. Ya Allah berilah kesembuhan, ya Allah berilah kesembuhan, Engkau adalah penyembuh. Atau Allahumma rabbana nasi mudhibal bi isfihi atau isfiha anta syafi syifaan la yughadiru saqaman. Atau asallallahu azim rabbal azim anta syiak. Kalau kita ulang-ulang sampai 7 kali. Ya Allah pemilik arsy yang besar, saya minta kepadamu sembuhkan dia. Diulang-ulang. Atau bacakan saja dengan Al-Fatihah, Anas, Walakulhu, dan juga mana-mana ayat yang dihafalkan. Yang sakit dipegang, setelah membaca ditiupkan, atau menggunakan media air dicampur daun bidara, dibacakan doa-doa berulang-ulang, ditiupkan, nanti airnya bisa untuk minum, untuk wudhu, untuk mandi, dan itu bisa diulang-ulang dan masing-masing bisa ruqyah dengan mandiri. Atau mungkin juga orang yang memandang itu diminta, wudhulah kamu, mandilah kamu, air mandimu, air wudhumu tampunglah. Nah, air yang baru digunakan untuk mandi, wudhu, nanti bisa disiramkan kepada yang bersangkutan, dan itu bisa diulang-ulang. Itu diantara bentuk meruqyah, dan itu tidak usah ngundang siapa-siapa. Orang meruqyah dirinya sendiri bisa. Bila itu anak, ya orang tuanya sendiri. Ya karena itu doa sifatnya. Siapa yang nggak bisa doa? Baca Fatihah kan bisa, Anas Falak itu kan bisa. Tinggal disentuh mana yang sakit, setelah membaca mulutnya meniupkannya kepada yang bersangkutan, kan siapapun pasti bisa. Sehingga nggak usah ngundang siapa-siapa, bisa ruqyah mandiri. Dan kita sudah jadi gudangnya doa. Dan yang paling mustajab ya doanya sendiri, doa orang yang sedang terkena musibah itu nanti mintanya dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak usah ngundang siapa-siapa. Sehingga tawakalnya lebih kuat, doanya lebih kuat, harapannya lebih kuat, sehingga nggak pernah bergantung pada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu diantara sebab mustajabnya doa, karena tawakalnya, sandarannya hati, bergantungnya hati kepada Allah dengan harapan-harapan, itu malah mustajab. Makanya siapapun itu bisa ruqyah mandiri. Itu tadi berkaitan masalah seluk-beluk urusan sakit gara-gara pandangan mata. Bersama prosesnya, bersama pengobatannya telah kita sampaikan. Itu semuanya ternyata hikmahnya adalah menggiring manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia dengan diberikan musibah nanti dia akan berusaha untuk selalu terkendali sehingga tidak berbebas-bebas, dan itu ada hikmahnya. Supaya manusia semakin dekat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir. Lalu poin yang kedua yang ada pada hadis tentang masalah wasem, tato,
itu sesuatu yang diharamkan karena Allah mencipta itu sudah sempurna dan program setan mendorong-dorong manusia merubah ciptaan Allah sehingga tidak ada syukur, minta di luar dari kewajarannya, justru nanti akan merusak. Dan hasil dari tato bisa dibilang tidak bisa dibersihkan. Andaikan dibersihkan dengan cara disetrika, justru akan merubah warna kulit. Atau walaupun juga ada orang yang bisa membersihkan tato, tapi prosesnya kan juga berat. Karena ditusuk-tusuk, dilumuri pewarna itu kan bisa perih nyapol, gak kuat itu bisa pingsan, bablas mati kan juga memungkinkan. Sehingga matinya dalam kemaksiatan. Yang jelas merubah ciptaan Allah, tato diantaranya, nyukur alis diantaranya, pangur gigi diantaranya, atau yang semisal itu hanya semata untuk berpenampilan, tambah ganteng, tambah cantik, kadang tambah tren, tambah terkenal, dikatakan wah, itu kan perkara yang nggak ada gunanya. Manusia tidak dicipta untuk yang seperti itu, tapi manusia dicipta untuk beribadah, berzikir, bukan dengan kurang kerjaan merubah ciptaan Allah semata untuk mencari dunia, bahkan itu dengan dampak bisa merusak dan seterusnya. Lalu bagaimana tobat dari orang yang sudah kadung tato? Ya karena sulit untuk bisa dikembalikan ke kulit normal, ya tobat saja, minta ampun saya salah, sehingga banyak ditutup, sehingga tidak dibuka. Tapi kalau di wasem, ditato gitu wajahnya, sekujur wajahnya, ya tidak tahu nanti jadinya seperti apa. Yang jelas adalah yang terjadi adalah tidak lebih baik, yang ada penyesalan. Andaikan ada manfaat hanya kebanggaan, senang sementara, kulitnya indah, tapi bila sudah tua keriput ya sudah hilang keindahannya, tapi celahnya berkepanjangan sehingga akan tertulis sebagai orang-orang yang melanggar. Karena tato dampaknya bisa dibilang nggak bisa dihilangkan atau sulit. Itu diantara bentuk tobatnya dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, banyak ditutup, dan yang semisal itu. Demikian keterangan yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.